Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Pledge yang dirilis pada tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang tiga sahabat dekat yang terlihat pasrah karena tidak juga menemukan klub organisasi kampus yang mau menerima mereka sebagai anggota. Lalu seorang gadis cantik mengundang mereka ke sebuah pesta organisasi. Mereka pun sangat senang dan langsung pergi ke pesta tersebut. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ada suatu hal yang buruk mulai menanti mereka di pesta tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang berlari dari ladang jagung menuju ke sebuah hutan. Remaja itu terlihat ingin menjauh dari sesuatu yang mengejarnya. Tiba-tiba saja, seorang pria muncul dan langsung memukul wajah remaja itu hingga remaja itu pun meninggal dunia. Lalu pria itu menyeret tubuh remaja itu ke suatu tempat. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah logo atau tanda yang terukir di perut remaja tersebut. 4 tahun pun berlalu semenjak kejadian tersebut. Kini kita akan diperlihatkan tiga sahabat bernama David, Justin, dan juga Ethan. Mereka bertiga merupakan mahasiswa yang memiliki wajah pas-pasan dan cenderung berpenampilan culun. Mereka bertiga baru saja memasuki tahun pertama di perguruan tinggi. Karena penampilan mereka yang sangat culun, mereka bertiga mengalami kesulitan mencari klub organisasi kampus yang mau menerima mereka sebagai anggota. Mereka telah pergi ke berbagai klub organisasi, akan tetapi tidak ada klub yang mau menerima mereka. Ethan dan Justin sudah merasa lelah akibat penolakan yang mereka dapatkan dari berbagai klub. Berbeda dengan David yang masih semangat untuk mendaftar ke klub lain. Di saat mereka bertiga sudah pasrah karena tidak juga diterima bergabung dengan klub kampus, seorang gadis cantik bernama Rachel tiba-tiba saja menghampiri mereka. Rachel mengundang mereka untuk ikut berpesta bersama klubnya, yaitu klub sosial rahasia bernama Crypteia. Mendengar penawaran tersebut, mereka bertiga pun menjadi sangat senang dan kembali bersemangat. Kemudian Rachel pun memberitahu alamat tempat pesta klubnya akan berlangsung. Setelah itu, mereka bertiga memutuskan untuk menghadiri pesta Rachel. Lokasi pesta itu berada di tengah hutan terpencil yang lumayan jauh dari rumah warga. Sampai di rumah itu, mereka bertiga disambut hangat oleh mahasiswa senior bernama Ricky. Kemudian Ricky pun mengajak mereka untuk masuk ke rumah tersebut dan memperkenalkan mereka bertiga pada pemimpin klub itu yang bernama Max. Max menyambut hangat kedatangan mereka dan mengajak mereka untuk bersenang-senang. Selain mereka bertiga yang menjadi tamu di sana, ada juga mahasiswa seangkatan mereka bernama Sam dan Ben yang juga diundang ke klub tersebut. Di pesta itu mereka sangat senang karena terdapat banyak wanita cantik yang siap menemani mereka berpesta. Tak lama kemudian, mereka pun minum-minum dan berpesta dengan wanita-wanita cantik di sekeliling mereka. Pesta itu berjalan dengan lancar dan mereka berlima sangat menikmati pesta tersebut. Di saat yang lainnya berpesta, Ethan tiba-tiba saja kebelet buang air kecil. Lalu seorang gadis bernama Stacy mengantar Ethan untuk segera ke toilet. Akan tetapi mereka salah membuka pintu toilet yang benar. Mereka berdua malah membuka pintu yang sudah dilarang untuk dibuka. Max pun tiba-tiba saja muncul dan memberitahu mereka bahwa ruangan itu tidak boleh dibuka. Kemudian mereka berdua kembali melanjutkan pesta. Tak terasa pesta itu sudah berlangsung selama beberapa jam. Karena saking mabuknya, mereka berlima pun tertidur di tempat itu. Keesokan paginya, Max membangunkan Justin, Ethan, David, Sam, dan juga Ben yang masih tertidur di sana setelah pesta. Sebelum menyuruh mereka pergi, Max menawarkan pada mereka untuk ikut bergabung dengan klub Crypteia. Mereka pun sangat senang mendengar tawaran tersebut. Max memberitahu mereka untuk kembali ke tempat itu pada jam 8 malam karena akan diadakan sebuah ritual penerimaan anggota baru. Di malam harinya mereka berlima pun kembali berkumpul di tempat kemarin. Sesampai di sana, Max, Ricky, dan seorang teman mereka bernama Brad meminta mereka berlima untuk meletakkan tas mereka di bawah. Lalu Max pun mulai menjelaskan tentang klub Crypteia. Klub ini merupakan organisasi elit yang sangat rahasia, di mana setiap orang yang menjadi anggotanya akan mendapatkan kehidupan yang mewah. Selain itu, anggota Crypteia tidak pernah berjumlah lebih dari 10 orang. Artinya, hanya orang-orang kuat saja yang bisa menjadi anggota Crypteia. Agar diterima menjadi anggota baru, mereka harus mengerti artinya pengorbanan. Ritual penerimaan ini akan berlangsung selama 2 hari.
Selama 2 hari itu, mereka akan diuji secara mental, fisik, dan juga emosional. Mereka tidak diizinkan untuk membawa ponsel dan alat komunikasi. Kemudian Max bertanya pada mereka siapa yang ingin menjadi pemimpin kelompok. Dengan percaya dirinya, David pun ingin menjadi ketua kelompok. Kemudian Brad mengambil logam panas untuk memberikan simbol organisasi Crypteia pada tubuh David. Max meminta David untuk memilih menggunakan cap itu sendiri atau teman sekelompoknya juga harus diberi cap seperti itu. Karena takut, David pun mengundurkan diri sebagai ketua. Akan tetapi itu semua sudah terlambat. Brad langsung memberi cap simbol itu di bagian perut si David. David pun langsung berteriak kesakitan karena hal tersebut. Tidak hanya David saja yang diberikan cap, Justin, Ethan, Sam, dan Ben juga harus diberikan cap karena David tidak memberikan jawaban atas apa yang dikatakan oleh Max. Just like right there. Thank you, Ricky. I appreciate it. No! Setelah Max, Ricky, dan Brad keluar dari ruangan, mereka berlima berunding tentang apa yang harus mereka lakukan. Ben meminta mereka untuk tetap tenang karena ini hanyalah bagian dari ritual penerimaan anggota baru. Hal ini menurutnya wajar saja terjadi. Ben menjelaskan bahwa dulunya pernah ada ritual penerimaan anggota klub yang lebih parah dari yang mereka alami sekarang. Sam, Justin, dan Ethan sangat-sangat muak dengan hal itu. Mereka menganggap bahwa hal ini tidak wajar dan mereka ingin segera keluar dari tempat itu. Akan tetapi, David dan Ben memaksa mereka agar tetap bertahan di sana sampai ritual selesai. Setelah itu, mereka berlima diajak ke ruang makan. Di sana, mereka lagi-lagi disiksa dengan cara dipaksa memakan bubur yang terbuat dari bangkai hewan. Selain itu, mereka juga kembali disiksa dengan dicambuk menggunakan sabu. Kemudian ritual itu terganggu karena Rachel menghampiri rumah itu. Rachel datang ke sana untuk mencari Stacy, teman Rachel yang tidak pulang ke rumah setelah berpesta di tempat tersebut. Saat Rachel lengah, Ricky langsung menculik Rachel. Sementara itu, Max membawa mereka berlima untuk tidur di sebuah ruangan. Ruangan itu memiliki suhu yang dingin dan dindingnya dilapisi plastik putih sehingga cahaya lampu akan membuat ruangan itu menjadi sangat terang. Selain itu, Max sengaja menyalakan speaker dengan suara yang keras agar mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. 12 jam kemudian, Max pun membangunkan mereka. Kemudian mereka berlima dibawa ke sebuah ruang tamu. Di sana, Max meminta maaf atas perlakuan kasar yang mereka terima kemarin. Kini, Max membawakan seorang wanita penghibur untuk menghibur mereka berlima. Karena saat itu luka Ethan mengalami infeksi, Max dan Ricky pun meminta wanita itu untuk membersihkan luka Ethan. Kemudian Ethan sadar jika wanita itu adalah Rachel. Sambil berbisik, Rachel meminta Ethan dan yang lainnya untuk segera kabur dari tempat tersebut. Ketika Max, Ricky, dan Brad tidak ada di sekitar mereka, mereka berlima memutuskan untuk keluar dari tempat itu secara diam-diam. Akan tetapi aksi kabur yang akan mereka lakukan diciduk langsung oleh Ricky. Alhasil mereka pun dibawa ke ruang tengah. Di sana Max sangat marah karena mereka mencoba kabur dari tempat itu. Max meminta mereka untuk berlutut, namun mereka tidak mau menuruti perkataan dari Max. Sam yang sudah tidak tahan memutuskan untuk lari saja, tapi Brad dengan mudah memukul kakinya. Kemudian Brad dan Max membaringkan tubuh Sam di atas meja lalu mengikat kaki dan tangannya. Tak lama kemudian, Max mengambil tikus dan mengurungnya di atas perut Sam dengan menggunakan panci. Ricky memanaskan panci itu sehingga tikus di dalamnya berusaha keluar dengan mencakar-cakar perut dari Sam. Yang lainnya hanya bisa terdiam dan memohon pada Max untuk berhenti menyiksa Sam. Brad yang dari tadi mendengar teriakan David menjadi sangat marah dan terjadilah adu mulut antara David dan juga Brad. Melihat adanya peluang, Ethan langsung merebut tongkat logam yang dibawa Brad dan dia langsung menusuk kaki Brad dengan tongkat tersebut. Karena kekacauan yang terjadi, Ethan, Justin, dan David berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di kamar mandi. Max dan Ricky berusaha untuk membujuk mereka agar mau keluar. Sementara itu, Ben yang ada di ruang tengah mengambil pisau yang ada di sana. Kemudian dengan pisau itu, Ben mulai menggorok leher Sam hingga Sam pun meninggal dunia. Mengapa Ben tega melakukan hal tersebut? Ini dikarenakan dia sudah mengerti jika ingin lulus dan menjadi anggota Crypteia, dirinya harus mengorbankan sesuatu, yaitu mengorbankan nyawa Sam yang merupakan temannya.
Di sini terungkap bahwa jika ingin menjadi anggota Crypteia, mereka harus saling membunuh untuk menunjukkan bahwa mereka kuat dan pantas menjadi anggota organisasi Crypteia. Kembali lagi ke Justin, Ethan, dan David. Setelah lama mengunci diri di kamar mandi, mereka bertiga memutuskan untuk keluar. Saat akan keluar dari kamar mandi, Ethan menemukan Stacy sudah dalam keadaan yang meninggal. Sepertinya Max yang telah membunuh Stacy karena Stacy tidak sengaja membuka pintu rahasia di rumah itu ketika pesta beberapa hari yang lalu. Mereka mengira bahwa Max, Ricky, dan Brad telah pergi dari lantai 2. Tiba-tiba saja Ricky muncul dan langsung menusuk David hingga dia pun meninggal. Justin dan Ethan pun terpaksa meninggalkan David. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Ben. Ben memberitahu mereka jika dia mengetahui jalan keluar. Ben pun mengajak mereka ke arah ruang bawah tanah. Ben sengaja membawa Justin dan Ethan menuju ke ruang bawah tanah sesuai rencana dari Max. Lalu Brad dan Max pun menyusul mereka untuk masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Ketika berada di ruang bawah tanah, Ethan menemukan Rachel yang disekap di sana. Tiba-tiba saja Ben menghilang dari tempat itu. Kemudian Rachel pun menjelaskan bahwa orang yang akan menjadi anggota Crypteia adalah Ben. Karena Justin dan Ethan tidak terpilih, maka mereka pun harus dibunuh. Mereka berdua pun sadar bahwa Ben memang sengaja menjebak mereka ke ruang bawah tanah. Ketika akan kabur dari tempat itu, Max dan Brad muncul di hadapan mereka. Rachel menghilang lagi karena diculik oleh Ben. Lalu sampailah Justin dan Ethan ke sebuah ruangan bawah tanah dengan disusul oleh Max dan juga Brad. Selain itu, Ben juga ada di sana dan membawa mayat dari Sam. Tak lama kemudian, Ricky muncul dengan membawa kepala dari David. Setelah itu terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Brad melawan Ethan dan Max melawan Justin. Sayangnya dalam pertarungan itu, Ethan berhasil dibunuh oleh Brad. Tanpa diketahui oleh Max, Justin mengambil pisau yang masih menancap pada tubuh Ethan. Kemudian muncullah banyak sesepuh organisasi Crypteia yang masuk ke ruang bawah tanah dan langsung mengelilingi mereka. Ketika Max akan membunuh Justin, Justin berhasil menusuk Max lebih dulu hingga Max pun tewas di tempat. Setelah itu, para sesepuh Crypteia memberikan sebuah pin tanda keanggotaan pada Ricky, Brad, Ben, dan juga Justin. Demi menyelamatkan dirinya, Justin pun terpaksa menjadi bagian dari organisasi rahasia Crypteia. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.